Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas agenda 1 hari kedua, yaitu tentang analisis isu global. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai isu korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lulu Kamilah, dan nanti akan ada beberapa partner saya. Yang pertama Dr. Kania Kanistia, yang kedua Pak Dedi, dan yang terakhir adalah Pak Ahmad Riyadi Sidik. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 11 PPSDM Regional Bandung. Baik, di materi presentasi kali ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pra-analisis, yaitu identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix. Kemudian yang kedua, menapis isu, yaitu dengan pemecahan isu korupsi dengan menggunakan metode USG. Kemudian analisis isu, yaitu analisis akar masalah dengan metode Fishbone. Dan yang terakhir ada rekomendasi penyelesaian isu menggunakan analisis SWOT dalam bentuk tabel. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pra-analisis. Apa itu korupsi? Korupsi menurut UU nomor 31 tahun 1999 adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korupsi? Di sini menurut teori Ghosn, yang pertama ada keserakahan, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga ada kebutuhan, dan yang terakhir ada pengungkapan. Selanjutnya kita akan identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix, di mana metode ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government atau pemerintah, yang kedua akademik, dunia pendidikan, yang ketiga bisnis usaha, kemudian community, komponen masyarakat atau komunitas, dan yang terakhir tentang media. Baik, yang pertama isu masalah yang berkaitan dengan pemerintahan. Di sini ada contohnya adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan dua pejabat pembuat komitmen PPK di Kementerian Sosial, masing-masing Matius Joko Santoso dan Ali Wahyono, merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Yang kedua, isu masalah yang diangkat dari dunia pendidikan adalah mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 53 Jakarta Barat dan staf Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Pusat terduga melakukan korupsi dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP di SMKN 53 Jakarta Barat yang total anggarannya mencapai 7,8 miliar. Kemudian isu masalah yang diangkat dari dunia usaha yaitu Direktur Utama PT Kings Property Indonesia atau KPI Sutikno diduga terlibat suap pengurusan izin kawasan industri di Kabupaten Cirebon kepada terpidana penerima suap Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon periode 2014 sampai 2019. Sutikno diduga telah memberikan uang tunai sejumlah 4 miliar untuk mempermudah pengurusan izin kawasan industri oleh PT KPI yang berlokasi di Kabupaten Cirebon. Isu masalah yang diangkat dari masyarakat adalah lemahnya pengawasan masyarakat terhadap praktik korupsi. Dan yang terakhir, isu masalah yang berkaitan dengan media adalah peran media massa dalam bentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lemah. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Kania. Setelah kami berdiskusi dari 5 isu atau masalah korupsi yang disoroti, kami memberikan skor tertinggi pada kasus suap dana bantuan COVID-19 oleh Mensos 2020. Kami berpendapat bahwa kasus ini sangat urgent atau mendesak untuk diselesaikan dan sangat penting untuk cepat diatasi. Dan jika dibiarkan akan sangat semakin merugikan. Dana yang korupsi tersebut dan sangat dibutuhkan dalam menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19.
Analisis urgensi, seriusness, dan berat atau disingkat USD adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya dengan cara membuat daftar akar masalah, kemudian membuat tabel matriks prioritas masalah, dan diberikan bobot scoring 1 sampai dengan 5. Nilai yang tertinggi akan dijadikan sebagai prioritas masalah. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgensi atau urgensi yaitu dilihat dari tersediaannya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut harus diselesaikan. Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni kita perlu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak, atau masalah ini dapat menimbulkan masalah yang lain. Akan sangat lebih urgensi dibandingkan dengan masalah yang tunggal yang berdiri sendiri. Yang terakhir, growth atau tingkat perkembangan masalah. Kita perlu menilai apakah masalah tersebut akan berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Ada banyak metode untuk mengetahui akar daripada korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode diagram fishbone atau tulang ikan. Diagram fishbone atau tulang ikan ini adalah salah satu metode atau tools dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut sebagai diagram sebab akibat. Dengan metode ini kita akan mencari analisis akar permasalahan daripada kasus korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan 2 pejabat PPK atau pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Baik, perilaku korupsi terjadi karena sikap mental, materialistik, dan konsumtif di masyarakat serta sistem politik yang masih melawan mendewakan materi. Perilaku korupsi dipicu oleh faktor internal yakni individu dan faktor eksternal yakni lingkungan sekitar. Yang pertama adalah aspek individu, yakni pertama adalah sifat tamak atau rakus. Korupsi yang dilakukan adalah bukan karena kebutuhan primer atau kebutuhan pangan semata, melainkan pelaku adalah orang yang berkecukupan tetapi memiliki sifat yang tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak tersebut. Yang kedua adalah moral yang kurang kuat. Orang yang moralnya kurang kuat itu bisa dengan mudahnya tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Godaan datang bisa jadi dari pengaruh lingkungan sekitar atau sekelilingnya, contohnya dari atasan, rekan kerja, atau bawahan atau pihak lain yang memberikan kesempatan. Gaya hidup yang ketiga adalah gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif di kota besar kadang mendorong untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini yang jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai akan menciptakan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya kita lihat dari aspek lingkungan. Yang pertama adalah penghasilan atau kebutuhan yang tidak mencukupi. Yang kedua adalah dorongan negatif dari perilaku keluarga. Keluarga dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Menurut kaum behavioris, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong tindak pidana korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah ada dalam diri, dan justru kadang lingkungan juga tidak memberikan semacam hukuman kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya kita lihat dari aspek organisasi, di mana yang pertama adalah aspek organisasi yang bisa menciptakan korupsi adalah tidak adanya pengawasan internal di dalam satu organisasi. Yang kedua, kurangnya transparansi atau manajemen transparansi keuangan dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah kurangnya keteladanan daripada pemimpin. Lanjut ke sisi aturan atau sistem hukum. Kadang sistem hukum di Indonesia dalam hal untuk memberantas korupsi ini dipandang masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar, aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Demikian pembahasan dari sisi metode Fishbone. Analisis SWOT kasus korupsi Bansos COVID-19 dapat kita lihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Pemerintah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan. 2. Alokasi dana penanganan COVID-19 cukup besar. 3. Tersedia banyak stakeholder atau vendor untuk penyedia paket bantuan COVID-19. 4. Tersedia sumber daya manusia yang mendukung. 5. Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya percepatan penanganan penyebaran COVID-19 dan penanganan dampak sosial ekonomi di dalam masyarakat akibat adanya pandemi. Kedua, weakness atau kelemahan. 1. Penyaluran bansos dengan model sembako rentan penyimpangan. Kedua, proses pengadaan yang menggunakan penunjukan barang langsung. Kemudian dari faktor eksternal, kita dapat melihat peluang dan ancaman. Pertama, peluang atau opportunities. 1. Adanya undang-undang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan lembaga untuk memberikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat secara umum. 2. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk proses track record sejauh mana proses penyaluran bantuan dilaksanakan. 3. Adanya opsi lelang untuk proses pengadaan barang dan jasa, di mana sistem lelang saat ini yang menggunakan sistem pendaftaran LPSE, di mana peserta lelang mendaftarkan dokumen lelang ke portal LPSE, membuat terekamnya data elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung. Kedua, ancaman atau threats. 1. Rumitnya birokrasi yang ada di instansi di samping yang berkaitan dengan penanganan tipikor seperti BPKP, LPSE, LPJK, dan PPATK. 2. Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi cenderung mempunyai banyak jaringan dan melibatkan banyak orang serta terorganisir. Hal ini membuat kejahatan semakin rapi dan sangat sedikit meninggalkan bukti kejahatan. 3. Penyidikan tindak pidana korupsi melibatkan banyak ahli dan memerlukan anggaran yang lebih besar daripada tindak pidana biasa. 4. Penyelesaian kasus korupsi kadang tidak memberikan efek jerak, misalnya terpidana masih mendapat fasilitas selama di tahanan dan sebagainya. Tabel matriks SWOT didapat dengan mengkombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu tabel matriks. Strategi SO. Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Strategi WO. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Strategi ST. Strategi ST menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT. Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Dari hasil analisis yang dapat kami simpulkan dengan menggunakan matriks SWOT. Yang pertama, strategi SO. 1. Pemerintah mengoptimalkan sumber daya manusia, teknologi maupun dana yang dimiliki masing-masing kementerian lembaga untuk melakukan optimalisasi dalam sistem informasi masing-masing kementerian lembaga. 2. Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya percepatan penanganan penyebaran COVID-19 dan penanganan dampak sosial ekonomi di dalam masyarakat akibat adanya pandemi harus disertai kejelasan kebijakan dan prosedur serta kriteria penerima bantuan. 3. Kebijakan tersebut harus diketahui oleh publik. Strategi WO. 1. Pemerintah dalam penyaluran berupa bantuan melibatkan penggunaan sarana teknologi informasi komunikasi agar keterbukaan informasi publik dapat diimplementasikan hingga para pemangku kepentingan dan publik dapat mengetahui progres penyaluran. 2. Proses penunjukan vendor atau rekanan dalam penyaluran bantuan dilakukan melalui proses lelang terlebih dahulu dengan memanfaatkan teknologi informasi serta dilakukan secara terbuka untuk umum, objektif, dan transparan. Strategi ST. 1. Pemerintah membuat kebijakan agar proses lelang berjalan melalui rantai birokrasi yang tidak terlalu panjang dan berbelit. 2. Pemerintah menguatkan posisi KPK dan merekrut pegawai yang berintegritas, komitmen, bertanggung jawab, dan bermoral
dalam upaya pemberantasan kasus korupsi. 3. Pemerintah membuat peraturan atau perundang-undangan agar pelaku tindak pidana korupsi dapat diadili dan mendapat hukuman berat agar terdapat efek jera dan pembelajaran bagi publik. Strategi WT. 1. Pemberian bansos sembako diubah menjadi pemberian bantuan lain, misalnya uang tunai. Pemberian bansos secara tunai lebih mudah ditelusuri dan diaudit karena ada jejak transaksinya. Namun, penyaluran bansos mempertimbangkan tim penyalur bantuan dan disertai penegakan hukum yang tegas. 2. Menyelidik kasus korupsi sampai ke akarnya dan menyeluruh terhadap orang yang terlibat agar bentuk korupsi sekecil apapun dapat diberikan sanksi tegas. 3. Penambahan beban sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.